سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Rupanya sudah 1 jam saya ceramah. Tadi saya ceramah jam 5, sekarang jam 5.56, 4 menit lagi 1 jam. Padahal Bapak protokol sudah mengatakan Ustadz hanya ceramah 45 menit. Rupanya sudah 1 jam. Masya Allah. Padahal biasanya di beberapa tempat saya ceramah terasa lama betul. Bolak-balik ngelihat jam, kok lama betul. Kapan itu? Acara menjelang berbuka puasa. Jamaah turu kabeh. Semua garuk kepala, lama betul Ustaz. Ustadz, wanita hamil dan menyusui boleh mengganti puasa dengan bayar fidyah. Cara bayarnya gimana? Contoh hutang puasa 2 hari, gimana bayarnya? Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit, au ala safarin atau musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Ini satu kelompok. Kelompok kedua, wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi siapa yang tidak sanggup, sakit mah akut. Jangan puasa ya Pak. Kenapa? Ususnya sudah bolong. Jangan puasa, diabetes meletus. Kalau enggak kena makanan gemetar. Setelah masuk, alhamdulillah. Tapi jangan dibuat-buat. Nanti jam 9, mah gemetar. Jadi ada 2 kelompok. Ada yang bisa mengganti di bulan yang lain, ada yang enggak bisa. Yang enggak bisa mengganti ini yang bayar fidyah terus. Orang tua 70 tahun, jangan dipaksa. Mak saya 70 tahun, saya tanya, mak sanggup puasa? Silakan puasa. Kalau enggak sanggup, saya bayarkan fidyah. Jangan dipaksa. Ini ada jamaah, Ustadz, mak saya paksa. Kenapa? Karena dulu waktu kecil saya dia paksa. Oh jangan. Nah, ibu hamil dan menyusui itu masuknya kemana? Apakah dia masuk golongan yang mengganti di bulan yang lain, atau masuk yang bayar fidyah? Karena tidak disebutkan dalam Quran dan Sunnah, ulama berijtihad, maka di situ letak ikhtilafnya. Ulama Saudi Arabia, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz mengatakan, perempuan yang menghamil menyusukan anak dulu puasanya tinggal, maka mereka mengqadha saja. Qadha saja, qadha ganti di hari yang lain. Enggak bisa Pak Ustadz, sampai sekarang belum bisa ganti. Kenapa? Tahun pertama hamil, tahun kedua nyusukan anak, tahun ketiga nyusukan anak 2 tahun, tahun keempat adiknya nyusul. Nanti setelah anaknya besar, umur 5 tahun, 6 tahun, SD, ibu sudah kuat, baru diganti. Ini pendapat Syekh Ibnu Utsaimin, Ibnu Baz, mereka berpakai pada pendapat mazhab Hambali. Sedangkan mazhab Syafi'i, ini ada perbedaan. Kalau ibu itu tidak puasa karena dirinya, maka dia qadha saja. Tapi kalau dia tidak puasa karena anaknya, ibunya sehat, tapi anaknya ini janinnya lemah, Bu. Kalau enggak makan nanti anaknya kurang asupan gizi, nanti bisa sakit. Maka kalau ada unsur anaknya, ada unsur di luar dirinya, maka dia kena 2, qadha plus fidyah. Jadi 3 pendapat. Qadha saja, qadha plus fidyah kalau ada unsur anak. Pendapat ketiga, ada beberapa sahabat yang mengatakan fidyah saja. Tapi saya lebih condong kepada mazhab Syafi'i, dan saya tidak menyalahkan ada umat yang memilih. Yang tidak ada pendapat enggak puasa, enggak fidyah, enggak qadha. Itu mbuh mazhab opo iku. Ustadz, saya dan suami berbeda mazhab. Ini dia. Jadi tadi datang ke sini sendiri, tapi sudah izin. Loh, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali semuanya sepakat sholat subuh itu wajib. Tidak ada mazhab yang mengatakan sholat subuh sunat. Ini mazhab apa? Makanya jangan sembarang beda mazhab. Hayya 'alas shalah, ke masjid.
tiba-tiba ada kawan satu kantor terus ngetik. Loh, sampean nggak sholat? Sudah, sholat apa? Sholat batin. Itu bukan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mazhab apa itu? Ini mesti diluruskan. Bisa-bisa masuk penistaan agama. Karena Nabi SAW sampai meninggal sholat di masjid. Disiram air 5 kirbah. Kirbah kantong dari kulit tempat air disiramkan ke wajah Nabi, terbangun. Minta bawakan ke masjid. Dipapah oleh Abdullah bin Abbas dan Fadl bin Abbas. Kakinya nyeret ke lantai. Gak bisa jalan, dipapah. Duduk karena imamnya Abu Bakar Siddiq. Waktu itu Nabi datang, tetap. Nabi ketika pingsan, ketika bangun, mau apa ya Rasulullah? Bawa aku ke masjid. Bukan seperti kita, pingsan begitu bangun. Sampean mau apa? Tempe mendoan. Sholat ke masjid. Tidak ada nih beda mazhab, tidak ke masjid. Tetap ke masjid. Laki-laki yang soleh, sholatnya di masjid. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Saya anak yatim piatu 3 bersaudara. Almarhum dan almarhumah kedua orang tua saya punya bagian harta warisan, ada yang belum dibagi. Kami bersaudara tidak mengerti. Sedangkan sebelum kedua orang tua kami meninggal tidak pernah menceritakan pembagian warisan dari kakek dan nenek kami. Apakah kami bersaudara mempunyai hak waris? Apakah siapa kami bertanya sedangkan saudara dari pihak almarhumah ayah dan ibu tidak ada yang mau menjelaskan. Jangan kamu makan harta haram. Hai keluarga dari anak yatim piatu yang sudah tidak ada bapak dan ibunya ini. Nah, tolong rekam 3 menit. Hai keluarga anak yatim piatu yang tidak ada bapak dan ibunya ini. Jangan kalian makan haram. Kalian makan haram harta mereka. Kalian suapkan ke mulut kalian. Lalu satu suap nasi berubah menjadi darah. Darahnya masuk ke jantung. Dari jantung menyembur ke otak. Isi otak kalian hitam. Nasiyatin. Kadhibatin. Khati'ah. Otaknya kotor hitam gara-gara makan haram. 2. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aula bih, tempatnya api neraka jahanam. 3. Doa, berdoa. Rabbi firli wali walidayya. Kalian berdoa minta supaya diberikan Allah ampunan. Doa kalian tidak diampunkan Allah. Malam nisfu Sya'ban kalian berdoa. Ittala Allahu ala jami'i khalqihi. Allah memperhatikan semua makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Semua diampunkannya. Illa, kecuali orang yang musyrik dan musyahin. Orang yang memusuhi. Kalian sudah menjalin permusuhan dengan keponakan kalian. Dengan memakan harta warisannya. Doa kalian tidak dikabulkan Allah. Mat'amuhu haram. Doa tak dikabulkan Allah karena makanan haram. Yang keempat, uang haram warisan mereka kalian bawa ke Makkah pergi haji dan umrah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Engkau tidak dapat haji mabrur. Engkau tidak dapat haji mabrur. Zaduka haram. Karena kau berangkat dengan uang haram. Hai pemakan harta warisan. Bagikan kepada yang berhak menerimanya. Like and share. Apa hukumnya orang muslim memelihara anjing? Mengapa bertakbir sebelum baca wadduha? La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim wadduha. Kenapa bertakbir sebelum baca wadduha? Karena surat ad-duha turunnya lama enggak turun. Datang malaikat Jibril. Kenapa engkau lama datang bawa wahyu Jibril? Karena rupanya di bawah tempat tidur ada bangkai anak anjing. Datang Khawlah membawa gagang sapu. Terasa anak anjing mati dikeluarkan. Barulah turun malaikat Jibril. Nadkhulul buyut, kami tidak masuk ke dalam rumah. Kalau di dalam rumah itu ada anjing. Pertama, malaikat rahmat tidak masuk ke rumah yang ada anjing. Tapi yang tidak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut melebu. 2. Kenapa? Maniqtana kalban, siapa yang memelihara anjing, maka satu hari amalnya dikurangi sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu besar Pak Ustadz, 7 kilometer panjangnya. Tingginya tinggi sekali. Pergilah ke Madinah melihat Bukit Uhud dikasih lampu cahaya oleh pemerintah Arab Saudi. Sehingga tengah malam nampak memerah.
Itu kenapa? Supaya orang tahu sebesar bukit Uhud amalmu dikurangi tiap hari. Amalmu dikurangi tiap hari sebesar bukit Uhud. Sedangkan amalmu setiap hari sebesar bisul. Yang dikurangi sebesar bukit Uhud. Jadi tiap hari min. Oleh sebab itu pulang dari sini lepaskanlah anjing-anjingmu. Itu Pak Ustadz Ashabul Kahfi. Itu syariat sebelum Nabi Muhammad SAW. Itu ceritanya bukan nyuruh miara anjing. Itu menceritakan walaupun seekor anjing, kalau mengabdi kepada ulama, tetap disebutkan Allah. Informasinya tidak penting. Seekor anjing menjulurkan kakinya di depan pintu gua. Untuk apa Allah ceritakan itu? Allah mau kasih tahu pelajaran. Hai orang beriman, walaupun seekor anjing, kalau menjaga ulama, tetap diceritakan Allah dalam Al-Quran. Bukan, hai orang beriman, peliharalah anjing. Saya bertanya, bagaimana pendapat Ustadz bila ada akhwat? Oh, ini serius nih. Bila ada akhwat yang ingin menikah muda, tapi orang tua tidak setuju karena ingin anaknya lulus kuliah dan menggapai cita-citanya dulu baru boleh menikah. Saya termasuk yang kategori ini. Makanya umur sudah 41 tahun, anak masih kecil karena terlambat menikah. Pulang dari, jadi curhat jadinya. Makanya saya anjurkan selalu, kemarin bulan Agustus saya sebulan di Kairo, diundang adik-adik untuk dialog. Ustadz Somad, apa pendapat Ustadz tentang kami yang masih kuliah di Kairo ini? Bagaimana kalau kami menikah? Saya bilang baik. Tentang makannya Pak Ustadz bukan urusan saya. Kamu kan dapat kiriman dari orang tua kan? Iya. Masih ada subsidi APBD kan? Iya. Yang perempuan itu juga iya. Gabungkan APBD-nya. 2. Tanya dia, oh Adinda, sudikah kau menerima pinanganku? Kita mungkin nanti dalam keadaan susah, tapi demi untuk kebersamaan. Mungkin kita akan makan sebulan sehari sekali saja. Kata si perempuan, enggak apa-apa mas, tapi jangan lama-lama ya. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang mampu menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu menjaga pandangan, wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Kepala kalian lebih terjaga, apalagi anak tadi hafal Quran. Dengan menikah maka hafalannya terjaga, karena mata ini luar biasa. Imam dari Palestina mau beli roti gandum, sudah masuk ke dalam toko penjual roti, keluar lagi. Kenapa? Karena penjaganya pakai rok mini. Dia nggak mau hafalannya hilang melihat lutut si penjaga. Walaupun lutut itu hitam dan berkudis. Saya tanya, matkhus jua kenapa kamu nggak masuk ke dalam? Kata dia, itu ada perempuan tidak menutup aurat. Saya tidak mau hafalan saya rusak. Dia keluar, saya yang masuk ke dalam. Saya beli roti, saya beli. Selesai. Jamaah nanya, Ustaz nggak takut hafalannya hilang? Udah lama hilang. Maka kalian yang mau menikah, bapak-bapak, ibu-ibu, mampu. Lihat Ustaz Arifin Ilham. Mampu dia, dinikahkannya anaknya. Umur 17-18 tahun. Menikah anaknya. Sekarang diundang kemana-mana, memberi motivasi menikah muda. Saya kalau tahu nikah itu indah, begitu pagi khitan, sore nikah langsung. Kasih tips agar bicara ke orang tua untuk minta izin nikah muda. Sampean jangan ngomong langsung ke orang tua. Jangan pulang dari sini, papa sini, mama sini. Ya ayyuhalladzina amanu. Jangan kamu yang ngomong. Jangan kamu yang ngomong. Orang tuamu itu ngajinya sama siapa? Ngajinya sama Ustadz Fulan. Biar Ustadz yang ngomong. Nah, Ustadznya yang ngomong. Bu, ibu punya anak? Iya. Sudah punya layak menikah? Ya. Dia mau nggak nikah? Oh, itu bagus sekali dinikahkan. Nanti dia ngomong. Atau bapaknya kerja di mana? Di kantor Bupati Lamongan. Pak Bupati yang ngomong. Sampean kene? Nikah. Langsung. Kalau nggak percaya, coba. Saya mau tanya Pak Ustadz, bagaimana jika kita ragu dengan imam yang sedang jamaah, sedangkan kita sebagai makmum, dan syarat imam yang dipilih kalau bersama teman itu bagaimana?
Kalau berkumpul ramai-ramai kita, siapa yang paling layak jadi imam? Sultan. Makanya sultan-sultan Jawa dulu itu orangnya alim sekaligus amir, pemimpin. Sunan Giri. Di Sunan Giri itu ulama sekaligus sultan. Sultan yang ulama. Maka dia, ini perlu pemimpin yang bisa jadi imam. Sekarang banyak juga pemimpin yang bisa jadi imam, tapi imam zuhur. Allahu Akbar. Yang bisa imam zuhur, maghrib, subuh, isya, dan asar. Nah, ini dia. Lalu kalau pemimpin tidak bisa, pemimpin mengangkat imam. Namanya imam ratib. Nah, itulah imam ratib kita tadi. Siapapun yang datang ke masjid ini, nggak boleh nyelonong maju jadi imam. Selagi ada imam ratib. Imam ratib, imam tetap. Syekh Abdurrahman Sudais di Makkah Al-Mukarramah. Syekh Su'un As-Suraim. Syekh Muhammad Jibril di Masjid Amr bin As di Kairo. Nah, ini imam-imam ratib. Lalu kemudian di bawah itu, dalam mazhab Syafi'i sampai 14. Yang ke nomor 14, yang paling banyak hafalannya, yang paling paham Al-Quran Sunnah, yang paling. Bahkan ada di situ di antara 1 sampai 14, yang paling ganteng. Sama-sama hafal, sama-sama alim, sama-sama abid. Tapi yang satu ganteng, yang satu kurang ganteng. Yang ganteng itu jadi imam. Sampai-sampai yang paling bersih bajunya. Anzafu sauban, paling bersih. Kemudian yang paling nomor 14 yang sudah menikah. Jadi menikah itu nomor 14. Karena di bulan Ramadan banyak juga masalah komplain masyarakat. Kenapa dia yang jadi imam? Di tempat kami anak-anak tahfiz Quran dipanggil jadi imam tarawih, masyarakat komplain. Itu imamnya sudah nikah apa belum? Pak, nikah itu nomor 14. Dia memang belum nikah tapi hafal Quran. Bapak udah nikah bolak-balik, enggak hafal Quran. Mohon maaf yang sudah bolak-balik nikah tapi enggak bisa baca Quran. Jangan tersinggung dengar ceramah saya. Biasanya orang yang mudah tersinggung cepat mati. Amal apa yang disebut bid'ah? Perbuatan, ucapan, tindakan tidak ada dalilnya. Bid'ah. Perbuatan, ucapan, tindakan, tingkah laku tidak ada dalilnya. Bid'ah. Selama ada dalilnya tidak boleh kita membid'ahkan orang. Selama ada dalilnya. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istishab, urf. Maka tidak boleh dikatakan bid'ah. Jangan ketika engkau berbeda dengan orang lalu kau katakan, hei pelaku bid'ah. Saat kau vonis orang, hei pelaku bid'ah. Saat itu kau sedang mengatakan, hei dalalah, hei dhallun, hei penghuni neraka jahannam. Maka hati-hati betul. Ini domennya ulama. Tentang nisfu Sya'ban. Amalan apa saja yang harus dilakukan? Ittala'allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Hadis ini menurut Syekh Albani hadisun sahih. Hadis tentang malam nisfu Sya'ban sahih. Allah memperhatikan khusus pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah mengampunkan semua makhluknya. Illa kecuali 2. Musyrik, orang yang syirik, mempersekutukan Allah. Musahin, orang yang belum berdamai. Maka berdamailah pagi ini. Salam kiri, salam kanan. Peace, damai. Lalu kemudian apa amalannya? Nabi tidak ada menyebutkan amalan khusus. Terserah. Mau tahajud sepanjang malam. Mau memperbanyak zikir dan salawat. Mau membaca Al-Quran. Lalu kemudian ulama ditanya. Kiai, nanti malam saya ngamal apa ya? Baca aja banyak-banyak. Tapi tidak semua orang bisa. Akhirnya ada kiainya yang nyuruh baca ini, baca itu, ijtihad dia. Tapi amalnya bebas mau apa saja. Banyak-banyak solat tahajud malam. Nabi itu solatnya bagaimana Pak Ustadz? Hatta tatafattara qadamahu. Sampai bengkak kedua kakinya. Kenapa kakinya bengkak? Karena tegaknya lama. Kenapa tegaknya lama? Karena ayatnya panjang. Ayatnya panjang sampai darah turun ke kaki. Apa yang dia baca? Rakaat pertama surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Ustadz pernah kakinya bengkak? Pernah. Kapan? Waktu naik pesawat pergi umroh. Bagaimana hukum niqab? Kenapa ada yang bilang sunnah dan wajib? Ada hadis. Ada hadis. 2 kelompok hadis.
Lebih 20 hadis yang mengatakan niqab itu wajib. Makanya Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan niqab wajib. Niqab itu apa Pak Ustadz? Cadar yang nutup wajah. Ini kelompok yang mengatakan wajib. Sedangkan Syekh Albani mengatakan tidak wajib. Karena ada beberapa hadis yang mengindikasikan sahabat perempuan terlihat wajahnya. Jadi kalau ada kawan kita, sahabat kita yang berniqab karena dia meyakini itu wajib, silakan, jangan diejek. Yang membuka juga jangan diejek karena dia meyakini pada hadis-hadis perempuan boleh memperlihatkan wajahnya. Kenapa kelahi tentang masalah ini? Setan bekerja. Itu sudah SOS, standar operasional setan. Kenapa melihat orang celana sempit kita diam? Kenapa melihat orang pakai rok mini kita diam? Kenapa melihat orang bercadar kita rese? Ninja nih ya. Kalau ada yang sudah bercadar, alhamdulillah. Perempuan yang bercadar bukan menjaga dirinya. Perempuan yang bercadar itu bukan menjaga wajahnya. Dia sedang menjaga pikiran orang lain. Ibu-ibu, kalau kalian melihat perempuan bercadar, bersyukurlah. Perempuan itu bukan sedang menjaga dirinya. Perempuan itu sedang menjaga suami kalian supaya matanya enggak jelalatan. Mestinya kalau ketemu perempuan bercadar, terima kasih yang mbak. Kalau sampean enggak gini, suami saya dari tadi. Apalagi kalau perempuan itu cantik. Sampai-sampai supir oplet nabrak tiang listrik. Pak Ustadz, saya mau tanya, jika saya sudah bercerai dengan suami, mempunyai anak perempuan, lalu mantan suami saya pindah agama, apakah mantan suami masih berhak menjadi wali nikah anak saya? Suamimu itu bukan jadi wali. La yahillu damu mri'im muslim illa bi ihda thalas. Darah orang Islam boleh ditumpahkan kalau melakukan 3. An-nafsu bin nafsi. Kalau dia membunuh, dibunuh hukum Islam. Yang kedua, as-sayyibuz zani, sudah menikah tapi dia berzina, dilempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad meninggalkan jamaah, maka hukumannya hukuman mati seandainya ada hukum Allah ditegakkan. Maka dia ini bukan Allah ditanya bisa jadi wali nikah. La nikah, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali, wa syahidai adlin, 2 saksi yang adil. Syaratnya adlin, adil. Adil itu apa syaratnya? Asyhadu alla ilaha illallah. Maka dia tidak lagi menjadi wali, putus hubungan kewarisan. Lalu bagaimana? Siapa walinya? Ayah. Kalau enggak ada ayah, kakek. Kalau enggak ada kakek, abang, kakak laki-laki. Kalau enggak ada, adik. Kalau enggak ada, saudara ayah. Ayah ini punya kakak laki-laki atau adik. Itulah 6 wali. Ada wali akrab, abad. Jangan sampai. Tidak ada. Karena dulu dia mu'allab. Lalu setelah mu'allab dia keluarganya semua tidak seagama. Lalu kemudian dia murtad. Siapa walinya? Fas-sultanu waliyun man la waliyalaha. Walinya adalah wali hakim. Wali hakim itu siapa Pak Ustadz? KUA. Bapak Kepala Kantor Urusan Agama. Bapak Kemenak kita hadir pada ini, maka beliau wali. Jangan sampai Pak Kemenak tidak dihormati. Nanti susah untuk nikah. Saya mahasiswa di salah satu PTN, Perguruan Tinggi Negeri. Saya mau nanya, kitab kuning apa yang wajib dibaca agar memiliki wawasan fikih seperti antum Ustadz? La haula wa la quwata illa billah. Kalau mau menguasai fikih, maka di Pulau Jawa inilah tempatnya. Ahli-ahli fikih, ahli-ahli debat. Saya hanya copy paste dari mereka. Saya baca buku mereka, saya baca tentang masalah membersihkan hati Mbah Mun, Kiai Haji Maimun Zubair. Banyak ceramah-ceramahnya yang lembut. Tentang masalah bagaimana berdebat dengan Syiah, dengan kelompok Ustadz Idrus Ramli dari Sidogiri. Banyak buku-buku berdebat ahli fikih. Tentang masalah hafal mazhab, hafal pendapat. Bukunya warna hijau diterbitkan oleh ini, halaman segini, nomor segini, tokonya di sini, ini. Itu Ustadz Adi Hidayat. Itu kalau mau belajar ke mereka. Ustadz Somad itu cuman kopi. Bukan kopi, cuman enggak minum kopi. Di Gontor diajarkan kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Itu kitab tua, ditulis oleh Ibnu Rushd.
tentang perbandingan mazhab. Bagus itu dibaca. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Kemudian yang modern, Syekh Wahbah Az-Zuhaili dari Suriah, negeri Syam, Damaskus. Judulnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Saya selalu menganjurkan supaya kita ini akur, menghormati orang lain, membaca kitab perbandingan mazhab. Yang kertas terakhir. Ada saatnya iman itu meningkat. Ada saatnya iman itu nurun, bahkan hilang. Berarti lobet. Bagaimana cara kita agar tetap imannya kuat? Hadis riwayat Muslim. Tapi bukan hadisnya, judulnya. Al-iman yazid. Iman bertambah. Wa yanqus, berkurang. Yazidu bit ta'ah. Bertambah dengan ketaatan. Wa yanqus bil ma'siyah. Dia berkurang dengan maksiat. Berada di tempat yang baik. Masjid. Bersama orang baik-baik. Para ulama. Membicarakan yang baik. Quran dan sunnah. Iman full. Pulang dari sini. Berada di tempat yang tidak baik. Bersama orang yang tidak baik. Membicarakan yang tidak baik. Low bed, no signal, error, hang. Oleh sebab itu istiqomah lah. Saya bangga. Ini banyak anak-anak muda. Saya yakin anak-anak muda tadi malam mungkin begadang. Mungkin pacarnya sudah ngajak. Besok mas kita jalan-jalan pagi ya. Tidak. Besok saya ngaji. Aku sudah izin sama ortu gimana? Tidak. Ngaji. Tolonglah nanti aku yang bayar kita makan pagi. Oke. Maka ini hijrahnya belum total. Kalian harus hijrah total. Sekali hijrah. Buka HP cari nomornya delete. Buka HP, buka FB, cari namanya, unfriend. Kalau dia komplain, teganya. Kapan ini? 5 tahun lagi aku akan datang ke rumahmu, kupinang kau dengan bismillah. Gitu. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf, sekarang 6.23, lebih kurang 90 menit kita bersama. Man kasura kalamuhu kasura sabtuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dia yang paling banyak salahnya. Subuh ini siapa yang paling banyak salahnya? Maka saya hamba Allah yang dhaif mohon maaf pada para kiai, alim ulama, para pemimpin. Hanya Allah yang dapat membalas kebaikan. Saya tanya dulu siapa baca doa. Saya tanya silakan. Karena saya pernah langsung baca doa selesai acara. Mohon maaf Pak Ustadz yang baca doa ketua MUI. Ala hazihin niyah al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami keselamatan dalam akidah agama kami dan anak cucu keturunan kami ya Allah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami supaya benar ibadah kami. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami supaya benar menurut tuntunan Quran dan sunnah. Wa barakatan fil rizqi. Berkahi rezeki kami supaya kami bisa membangun masjid dan pendidikan agama Islam ya Allah. Wa taubatan qablal maut. Berikan kami taubat sebelum kematian tiba. Wa rahmatan indal maut. Berikan rahmat kasih sayangmu saat kami menghadapi mati. Wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan ampunan sesudah kami mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu menghadapi sakaratul maut ya Allah. Wan najata minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab. Maafkan kami ketika segala amal kami dihisab, dihitung di hadapanmu nanti ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina auladan salihin was salihat. Jadikan anak-anak kami yang laki-laki dan perempuan menjadi para anak-anak yang saleh dan salihah. Min huffazil Quran, para penghafal Al-Quran. Minal mujahidina fi sabilik, orang-orang yang bermujahadah, berjihad di jalanmu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin. Perbaiki anak-anak muda kaum muslimin ya Allah.
Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan negeri ini dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan munkar. Allahumma waffiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, tundukkan hati mereka supaya menolong agamamu ya Allah. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin, wansurna 'alal qaumil munafiqin, wansurna 'alal qaumiz zalimin. Tolong kami menghadapi orang-orang ingkar, munafik dan zalim ya Allah. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan taufikmu dalam hati kami supaya kami beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridai ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali masyaikhina, para kiai guru tuan syekh kami, waliman hadarana, semua yang hadir di majlis ini pulang dalam keadaan bersih dari dosanya ya Allah. Waliman sabaqana, saudara kami yang sudah mendahului kami, Allahumma ja'al quburahum radatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu. Wala taj'al quburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah, wala taqtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث